yang berbeda. Karena ini kita gunting sesuai bentuk awalnya. Bentuknya cenderung agak V, jadi saya ikuti karena ini bentuk V biasanya mengikuti pertumbuhan rambut. Di rambut itu kita tarik lurus 90 derajat kayak gini mengikuti pertumbuhan rambut. Karena ini pertumbuhan rambut arahnya ke sini, nggak mungkin ke sini ya, Mas. Nah, jadi arahnya sesuai dengan pertumbuhan dia. Dan tidak boleh disempitkan kayak gini, nggak boleh. Nanti guntingannya dia akan kacau. Jadi sebisa mungkin tangan kita misalkan dia awal dari sini. Nah, dia mau potong bagian ujung yang kering, tangan segini, langsung kita potong. Ini untuk menentukan panjangnya dulu. Terus beralih. Kenapa Mas kok nggak langsung aja? Takut kena jari. Ini juga tinggal mengikuti guntingan yang awal. Terus posisinya juga harus sama, jari juga harus sama. Oke. Terus kita arahkan ke sebaliknya, terus dipotong pointer. Ini untuk mengambil bagian ujung yang kurang rapi. Oke, kurang rapi. Sisir. Aja noleh ya, nanti gerakannya beda. Jadi klien nggak boleh noleh, khawatirnya gerakannya akan berubah. Ini fondasi guntingannya. Terus sama. Ini kita ambil, saya samakan aja. Panjangnya di sini, saya potong di sini. Ini patokannya harus sama kayak di sini gitu Mas. Supaya kita nggak bingung karena intinya sama. Tinggal mengikuti. Nah, saya tinggal ngikutin. Nah, tadi guntingan yang sudah kepotong, tinggal mengikuti panjang di sini. Ini tetap mengikuti pertumbuhan rambut. Saya di sini. Ya, kita cek lagi, karena namanya rambut kan kadang-kadang ada yang lepas ya. Nah, kayak gini nggak kena. Dan itu hal yang wajar. Terus dirapikan seperti tadi. Nah, ini apa? Pakai teknik, namanya teknik penkat. Yang kurang rapi, barangkali ada yang kurang ada. Biasanya kenapa kok di sini lebih pendek atau lebih tipis dan lain sebagainya. Jadi pas jam nyisir terlalu kuat sehingga di bagian kanan lebih tipis. Dan ini wajar kalau biasanya rambut panjang cewek itu dia nggak kidal, dia akan lebih sering nyisir di belah kanan. Jadi lebih rapuh daripada yang bagian kiri. Coba kita cobakan layernya di bagian. Kalau untuk rambut yang umumnya dia nggak terlalu pingin banyak layer, cuma untuk ngerapiin aja, bagi 2 section aja. Tadi yang pertama untuk menentukan panjangnya, yang kedua langsung layerin. Nah, tapi gerakannya nanti ada 2 kali nih. Nah, caranya seperti apa? Ini. Yang pertama kita tentukan dulu garis pivotalnya dia. Pivotal itu biasanya kalau kita taruh sisir, dia itu tenang gitu sisirnya, dia nggak merusut kayak gini merusut. Berarti bukan di sini, tapi coba di sini. Ini benar. Kurang lebih pivotalnya di sini. Langsung bagi 2 di titik pivotalnya. Yang 2 ini dibagi 3 misalkan. 1, gampangnya kayak gitu ya. 2 dan 3. 1, 2, 3. Taruh ini. Nah, kita potong bagian yang
paling tengah dulu. Nah, langsung dipotong. Kalau kita mau teknik cutting wolf cut, biasanya wolf cut itu 145 derajat. Ini dari mana 145 derajat? Kalau lurus 0 derajat, kalau tengah 90, kalau atasnya 180, berarti tengah-tengah 145. Ini kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, katakanlah kita ngambil 145 derajat. Bagian yang paling bawah tinggalkan aja. Kita butuh beberapa helai untuk patokan, tapi nggak usah sampai di bawah bawah. Nah, sini kalau guntingannya pinginnya wolf cut, minimal harus dipotong 145 derajat. Cuma di sini keinginan klien, aku pinginnya itu oval biasa, berarti ya jangan terlalu tinggi, 90 aja cukup. Gitu. Nah, Vera pingin yang tinggi. Oke. Tapi tetap masuk kok, bagus. Nah, kita bikin 145 derajat. Nah, patokannya mana? Kita buka. Nah, sisi dibuka gini, seret, akan ketahuan. Oh, ini patokannya ini. Nah, gitu ya. Rambut yang paling bawah ya. Ya. Pastikan jari ini kuat. Masalahnya kadang-kadang jari ini yang enggak kontrol gitu ya. Nah, jari supaya kuat, ini tipsnya. Jadi kan dengan mengambil rambut dengan sisir. Nah, posisi jari itu ada di belakangnya sisir, bukan di depannya ya, di belakangnya. Yang pertama. Kedua, posisi jari tengah, kalau kita ngambil rambut banyak, jari tengah masuk ke permukaannya atau di depannya. Jari telunjuk dan jari manis masuk di belakangnya. Nah, dari belakang sini kelihatan ini kan. Jadi kayak ya gimana ya? Kalau kita ngambil kayak gini, di depan belakang nyepit. Kuat. Nah, oh, bedanya dengan seperti ini sama aja sih. Tapi saya akan lebih pede kalau ngambilnya gini. Bener-bener enak holdingnya, nggak gampang lepas gitu loh. Ya, benar-benar enak. Set, ini 145 ya. Terus kita lihat patokannya di mana. Nah, ini patokannya. Nah, sekalian kurang bisa ngambil ya. Tapi dengan seperti ini udah kelihatan. Nah, 145 kelihatan. Terus kita sudut guntingannya 45 derajat. Jadi kita harus paham ini. Di sini 180. Di sini katakanlah di sini 0 derajat, 45, 90, 180. Kalau untuk sudut guntingannya hitungannya ke sana itu 80, ke sini itu 45, di sini 90. Oh, guntingan 90 berarti lurus. Ya, dengan seperti itu. Siapa yang ngurumus? No, ya memang dari edukasi seperti itu. Ya, kita ulangi, kita ambil lagi patokannya. Kita sisir lagi. Jangan ngumpul, jangan menggumpal ya, jangan menggumpal. Harus tegak seperti ini. Harus benar-benar. Nah, patokannya tadi udah satu, tadi di sini patokannya satu, nah, tinggal dipotong. Mas, boleh nggak pakai point cut? Boleh. Mas, boleh nggak misalkan kayak gini udah terus kita motong gini? Boleh. Boleh, selama ini nggak lepas. Oke. Terus ini jangan dilepas. 145 ini jangan dilepas. Ini poinnya Pak. Setelah 145 jangan dilepas. Angkat lagi 180. Nah, ini kan gerakannya seperti ini ya. Tadi kan 105 lurus ya. Nah, terus gerakannya 180. Seret. Jari kita ini ketemukan sampai di pertengahan. Maksudnya seperti ini ya. Berarti di tengahnya di sini. Di tengah sini ya. Di tengah sini berarti jari kita sampai ke tengah. Set ya, sudah. Sisir lagi. Miringkan jari kita itu 145. Tadi gini sudut guntingannya, sekarang gini. Nah, mana yang dipotong? Ini ujungnya, puncaknya. Potong aja, pas. Ketika dijatuhkan, jenengan nggak akan jumpai rambutnya nge-swing. Maksudnya nge-swing? Nge-swing itu keluar. Kalau jenengan misalkan ini, dia jatuh. Kalau jenengan 145 terus potong krek, jatuhkan. Nanti sisanya ini, ya pas rambutnya curly bagus ya. Tapi kalau pas posisi itu habis munting atau apa, mesti bergaris. Nah, jenengan ambil puncaknya itu, hilangkan puncaknya. Gitu ya. Nah, ini layernya nyambung terus nanti. Oke, sekarang gantian yang kedua.
Gerakannya 145 sama dengan sesuai dengan bentuk kulit kepala ya. Jadi misalkan di sini ya di sini, di sini ya di sini, samping sini juga di bagian itu. Oke. Terus kita lakukan pengguntingan dengan yang sama. Nah, ini patokannya mana ini kelihatannya Mas ya? Nah, patokannya selalu ditutupi sampai jari supaya nggak kepotong Mas. Selalu seperti itu. Oh, alat ya terbantu sama tangan kanan gitu. Nah, ini langsung potong. Kalau motong sebaiknya 1 kali guntingan Mas, itu bagus. Jadi bukan nggak boleh gini ini enggak, tapi lebih kelihatan profesional. Terus ambil tengahnya, tadi kan sudah setuju kita ya, tengahnya dan tengahnya aja. Terus tujukan ke arah sini. Jadi kalau tadi itu lurus gini arahnya sini, kalau ini juga arahnya ke sini. Paham Mas? Tangannya ini bukan ke sini, melainkan mengikuti yang kedua, step yang kedua benar. Misalkan ya gini, langsung cetak. Ini puncaknya diambil, langsung potong. Mas seberapa feeling? Ya, feeling. Potong. Oh ini feeling aja ini. Feeling, tapi paling tidak itu jangan terlalu kependekan juga ya, hanya ngambil ujungnya saja puncaknya. Atau samping kiri atau paling kanan maksud saya, atau paling kiri. Itu ketika kita angkat 145, arahkan sedikit ke belakang. Katakanlah ini 1, ini 2, ini 3, arahkan ke nomor 2 atau ke angka 1. Kenapa? Supaya nggak kependekan Mas. Nah ini patokannya jatuh. Ini potong. Supaya nggak kependekan. Nah terus ini juga sama, potong ujungnya aja dikit. Nah sudah semua ini jadiin satu, ambil tengahnya, center itu gini. Nah barangkali ada rambutnya nggak sama, nah, arahkan ke sini. Nah ini nggak sama, langsung potong pakai teknik point cut. Tapi dorong ke seberangnya ya. Jadi dorong ke seberangnya, terus pakai teknik point cut. Mas boleh rata? Nggak boleh ya, nggak boleh. Terus ini potong harus point cut. Harus point cut. Nah ini teknik di point cut ya, jadi ngambil beberapa puncak-puncaknya saja. Nah ini supaya apa? Supaya nanti layarnya jatuhnya sama ya, sama. Dia nggak apa ya istilahnya itu, tetap balance lah Mas, kanan kirinya podo gitu antara sini sama sini. Kan ada kadang-kadang itu kita motong di sini agak lebih panjang pendek gitu ya. Nah ini sama, udah itu tok rumus guntingan itu. Terus hasilnya juga lebih natural Mas. Natural, saya nggak pernah pakai penipis tapi udah layer, iya, udah bagus. Jadi udah cukup dan rambutnya lebih jatuh, lebih nggak ada yang swing, apalagi pelurusan ya. Sisir dulu. Nah ini Mas kalau memang profesional itu selalu dibagi ya, enggak juga sih. Cuma kan supaya kita lebih mudah gitu ya. Satu, terus ini 2. Nah ini harus ini, nggak boleh sini Mas, nggak boleh sini. Kayak belah semangka. Itu harus sini. Ini kita kerjakan. Pokoknya nggak beladuran turu. Gila ya. Mana yang lek ngono lho iku nek. Nah ini sisir, pastikan 145 derajat. Nah, guntingannya mengikuti pertumbuhan rambut. Nah, poin guideline-nya dia diambil dari sini, masukkan ke dalam. Tadi guideline-nya di sini Mas. Ini guideline-nya. Nah buka aja rambutnya, ini guideline. Rambutnya diginiin supaya ketahuan guideline-nya. Setelah itu sudah tahu guideline-nya usahakan tertutup jari. Khawatir apa? Khawatir kepotong. Udah 45 derajat, pastikan 45 derajat, jadi ditarik, potong. Jangan dilepas dulu, langsung lanjutkan. Puncaknya diambil. Nah, selesai. Terus bagian yang satunya
ikutin sama, ini kan arahnya ke sini, jadi jangan nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, ikutin aja supaya natural hasilnya. Dan tetap 145, nggak boleh berubah. Deadline-nya di sini nih, deadline-nya. Oke, terus angkat ke sini, ambil puncaknya. Pindahkan sama seperti ini. Kadang-kadang kita itu dengan kenapa kita nggak yakin dengan kadang-kadang perlu potong segini enggak segitu enggak, kadang-kadang ada nggak, kenapa? Karena nggak pakai rumus. Kadang-kadang masih tadi ini ya Mas ya, ini yang paling puncak apa paling kanan atau paling kiri tadi ya. Waktu 145 benar, tapi dorong ke angka 1 atau 2, jadi agak sedikit ke dalam. Sisir kaki, dorong ke sini ke 1, 2, 3 ke angka 1. Gerakannya juga sama kayak motong angka 1. Kayak guntingannya angka 1. Jadi gerakannya kayak angka 1. Terus diambil di center. Nah sini center itu makanya kita supaya sebaliknya. Ambil separuh ini, jangan sampai bawah ya. Potongnya iya ya, benar. ada yang kurang rapi ya, kita ambil point cut punca-puncanya. Nah ini nggak boleh digegem gini Mas, jadi sisa itu nggak boleh, harus lebar. Makanya ini harus lebar. Ini Ngumpul juga hasilnya beda Mas. beda, guntingannya beda. Ini kalau jangankan ini, segini untuk masuk rambutnya Mas, masuk sendiri, masuk. Walaupun di sini dia pendek, atasnya pendek, masuk dia. Kenapa? Puncaknya dipotong, dipotong. Kalau jenengan nggak, puncaknya nggak dipotong, bete, gitu. Bagus, masuk. Ya padahal rambut pelurusan. Oke, sekarang sini untuk patokan. Nah, wolf cut untuk guntingan wolf cut yang umumnya di sini memang agak pendek sih. Jadi dia ngikutin, pertama itu dia ngikutin diangkat gini nggak apa-apa, ngikutin panjang yang di sini. Jadi di sininya agak pendek. Wolf cut kayak gitu. Cuma bermacam-macam. Kalau misalkan orang pinginnya itu di sini tetap panjang, ya jangan dipotong, maksudnya jangan diikutin ditarik terlalu depan ya, dipotong. Jadi nanti di sini terlalu pendek, itu sih opsional. Kadang-kadang ada orang yang mau kayak gitu, kadang-kadang tidak mau. Nah, ditarik kurang lebih 45 derajat, jadi di bawah itu 0, di sini 45, di sini 90, 145, di sini 180. Nah, ini 45. Umumnya 45. Patokannya yang mana? Yang bawah sini. Gitu. Nah, ini patokannya. Terus ini lurus mengikuti rambut potong, mengikuti ini potong. Oke, kita selesai untuk bagian sini. Nah, 45 derajat ya. Kalau ini 45, di sana juga harus 45. Terus bagian depan. Nah, bagian depan itu simple, karena dia udah pendek ya, karena kan depannya udah pendek. Jadi kemungkinan untuk patokan layernya saya nggak pakai yang di sini. Khawatir apa? Kependekan layer dia gitu ya. Nah, jadi saya bikin layernya yang biasa aja. Oke, saya akan ambil bagian di sini. Layernya bagian di sini seberapa gitu ya. Layermu dimulai seberapa? Segini atau sedagu atau mungkin lebih gitu ya. Misalkan, oke, saya pakai ini aja. Ini kayaknya udah pas. Yang paling ini udah pas, saya pakai yang depan ini. Nah, caranya simple, ambil beberapa, caranya gak banyak sih sebenarnya. Ambil, nah
poni nggak boleh ikut ya, poni karena kita nggak ngikuti panjang poninya, tapi panjang yang di sini. Tadi kita kan sudah setuju yang di sini ya, bukan yang di poni, yang mundur dari poni. Jadi kalau poninya udah kependekan, ambil yang belakangnya poni. Nah, tentukan dulu potong. Nah, karena Vera itu jangan oleh Vera, nanti menceng. Nah, kalau Vera misalkan kamu ingin layarnya tetap segini atau lebih pendek Vera? Lebih pendek. Seberapa? Ojo, cocok. Aminnya ya. Nah, aku langsung potong. Misalkan kayak gini. Vera segitu oke. Kita pakai layar segini. Ambil rambutnya. Terus arahkan. Ini teknik dasar ya Mas. Banyak orang yang kayak gini, banyak di sliding. Ini itu kalau mereka biasa lah ya kayak gini. Nah, kita mau basicnya. Di sini ditarik ke lawan arah, sudutnya 45 derajat. Sudut 45 derajat, dia mengikuti rambut yang terpendek. Rambut yang terpendek, masnya di sini, ini Mas. Potong di sini ya. Nah ini potongan 45 derajat, sudut guntingan 90. Ini 90 Mas, sudut guntingannya. Jadi kan kita udah 90 itu maksudnya lurus gini guntingannya, jadi jangan di jangan di gini jangan. Sudut guntingannya 90. Langsung potong. Nah ini layarnya di situ, langsung potong. Dengan sendiri dia bisa masuk. Terus sambungkan dengan sini. Nah, sambungkan, ambil. Nah, waktu ngambil di sini, ambil dikit-dikit. Sisir. Kira nggak perlu noleh ya. Nah, seperti ini. Terus kita bisa lakukan pengguntingan kayak gini, potong. Terus di sini juga sama. Di sini ngikutin aja. Jadi diambil ujung-ujung yang kering-kering juga bisa. Jadi ngikutin aja. Ini ditempel kayak gini, diambil ujung-ujungnya aja. Ya udah bisa layar Mas. Nah, 145 derajat. Ini patokan ini Mas ya. 145 derajat, jangan terlalu tinggi. Kalau sini 90. 145 derajat. Set. Nah, ini patokan patokannya sebelah sini kalau potong. Oke, udah. Terus bagian di sini. Nah, bagian di sini ikutin aja tadi. Sampai sini sependek apa dia. Ambil, gampangnya gitu ya Mas. Kita pakai teknik yang gampang aja. Nah, ini diambil bagian yang depan, Mas. Bukan poni ya, jangan poninya, tapi yang panjang. Dan seberapa disamakan? Oh, segini. Ini disamakan, ini segini, disamakan. Nah, samakan, misalkan gitu potong, langsung keras. Terus, oke, ikutin aja. Begini, semakin tinggi nanti dia jelek. Terus sudut guntingnya 90-an. Ikutin aja Mas. Prok. Masuk dia. Derajat. Ikutin aja. Ikutin guntingannya dia. Nah, di sini memang rambutnya lebih pendek. Karena dia ikut belakang. Bagian atas, bentuk seperti bentuk pola tapak kuda ya.
sini ke sini bentuk tapak kuda gitu ya, bentuknya kayak U. Jadi kalau kita bentuk itu kayak tapak kuda, jadi set lingkar terus ke sini lurus, yaitu tapak kuda. Nah langsung aja sisir kayak gini, langsung ikutin gerakan yang ada di belakangnya. Belakangnya kan segini mas, biar nyambung potong. Terus kanan kiri sama ini, nyambung sama belakang juga kan. Yang ini tadi kan ikut sini, supaya depan sama belakang itu bisa nyambung sama, itu tarik ini, sambungin, tapi jangan lurus, bentuknya itu gini. Nah 45 derajat, keras-keras, sudah selesai. Ini sisir lagi, ambil lagi, sambung. Setelah gini tadi kan dari atas depan itu tinggi, dari belakang rendah. Yang sini kebalikannya. Nah ini dipotong, diambil puncaknya toh. Ke sini mas, boleh. Jadi misalkan ya kita ambil semua gini, setelah dipotong bagian belakang tadi, ambil semua, ambil set, karena pondinya udah pendek ya. Misalkan pondinya bisa ngikutin sampai ke atas ya. Nah, batasan ini mas, ini sama di sini, ini puncaknya potong mas, puncaknya potong, keras, jangan takut, potong. Udah, kayak yang di sini tadi ya. Kenapa? Nggak akan kebingungan ya motong. Tinggal nanti menyesuaikan aja, barangkali layarnya anak sini finishing ya. Terus mereka itu rapikan dengan teknik bimbingan point cut gitu, udah ya macam-macam kan. Terus yang kedua itu di sini tuh ngikutin bagian depan, karena seberapa tinggi layarnya, misalkan dipotong kan tadi aku bilang ya, tinggal ini ngikutin, di belakang lagi ngikutin, kayak gitu ya mas ya. Terus bagian di sini atas tinggal jadiin satu sama bentuk kayak tapak kuda, ngikutin yang di sini, yang di puncak di sini. Kalau ininya bawahnya nggak bener, ini nggak bener mas, ini nggak bener. Kalau ini nggak bener, ini nggak bener, gitu. Jadi nyambung, paham ya mas ya? Ya. Coba aja di rambut-rambut manekin, teman-teman, adik, saudara, kita bisa coba teknik-teknik tersebut. Macam-macam untuk mereka punya teknik cutting. Nah ini tambahan aja, udah selesai. Bisa pola dia merah pilihnya sedikit agak ketik ya. Cuma sebenarnya kalau ketik kurang banyak. Nah ini aku cuma bikin pola. Itu